Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya teman-teman semua? Bunda-bunda yang cantik-cantik, teman-teman yang soleh dan soleha, mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Selamat menjalankan puasa ya bagi Anda yang menjalankan. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kelancaran dalam segala urusan tentunya, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Dapur Mama Jani di momen Ramadan ini akan membagikan resep legendaris ya, yang legend ini bubur 3 serangkai. Di setiap bulan Ramadan pasti bubur ini menjadi primadona ya. Nah, ini terdiri dari 3 bubur ya yang khas. Mari kita lihat biar tidak penasaran Bunda bahan-bahannya. Sekaligus kita sama-sama ya, kita memasak. Ini dia bahan-bahannya. Ini ada tepung beras, ini buat bubur sumsum warna hijau dulu ya. Ini bahannya tepung beras sebanyak 150 gram. Kemudian ini ada daun pandan ya, 2 lembar sudah disimpul. Kemudian garam ini 1 sendok teh ya, 1 sendok teh peres ya. Kemudian pasta pandan ya, ini pasta pandan secukupnya nanti kita pakai, atau pewarna kue warna hijau ya, boleh dipakai yang mana saja. Kemudian santan ya, santan ini 1500 ml, ini takut tumpah sudah saya ambil. Ini santannya 1500 ml atau 1,5 liter ya. Nah, itu untuk bahan bubur sumsum hijaunya. Nah, sekarang untuk bahan candilnya, ini dia bahan-bahannya. Tepung beras ketan ini 250 gram. Kemudian di sini saya pakai juga ya untuk mengentalkan, nanti untuk mengentalkan cairan candilnya. Tepung beras 1 sendok makan. Tepung ketan 1 sendok makan, kemudian air hangat ya 200 ml, garam setengah sendok teh, kemudian daun pandan, ini daun pandannya 2 lembar, kemudian ada air ya 50 ml untuk melarutkan. Ini yang 1 sendok makan untuk melarutkan tepung beras dan tepung ketan, nanti dilarutkan pakai air ya 50 ml. Kemudian untuk kincanya ya, ini saya pakai gula merah sebanyak 200 gram. Kemudian gula pasirnya 3 sendok makan dan air ya 1300 ml airnya, air putih. Nah, ini di sini ya, takut pada tumpah. Nah, sekarang untuk sagu mutiaranya atau sekotengnya ya. Nah, ini ada sagu mutiara sebanyak 125 gram ya, sagu mutiaranya. Kemudian saya pakai gula pasir ini 4 sendok makan. Nah, kemudian selanjutnya air ya. Nah, ini airnya 1300 ml ya airnya. Kemudian yang terakhir adalah kuah santan. Nanti kan kita dikasih kuah ya atasnya, yang bikin gurih dari bubur ini disiram dengan kuah santan. Ini ada santan kental ya 700 ml. Santan kental 700 ml. Kemudian daun pandan 2 helai sudah disimpul. Garam ini 1 sendok teh. Kemudian ini tepung beras ya. Tepung beras putih
2 sendok makan. Nah, ini semua resepnya saya tulis di deskripsi box ya, Bunda. Tinggal dibuka saja boxnya ya. Nanti saya tulis lengkap di situ. Nah, sekarang kita mulai saja ke proses yang pertama. Saksikan videonya ya Bunda, panteng terus, jangan di skip. Nah, pertama-tama kita bikin bubur sumsum hijaunya dulu ya Bunda. Ini wajannya sudah di atas kompor, tetapi belum dinyalakan kompornya. Kita tuang santan yang 1500 ml. Ini. Kalau ini santannya sedang ya Bunda. Santannya sedang kekentalannya, tidak kental. Kalau untuk kuah itu yang kental ya. Kemudian masukkan garam, kemudian daun pandan, kemudian tepung berasnya kita masukkan. Kita aduk ya. Nah, diaduk ya sampai larut. Kemudian akan saya beri warna hijau pasta pandan ya Bunda. Saya pakai setengah sendok dulu ya, setengah sendok teh. Nanti kalau kurang hijau kita tambah lagi. Nah, kalau sudah tercampur, ini akan saya nyalakan ya kompornya. Nah, kita bikin bubur sumsumnya. Ini adonannya diaduk ya. Diaduk terus ya Bunda, biar tidak mengerak bagian bawahnya. Ini sudah mulai mengental ya Bunda. Diaduk terus ya. Ini ikatan pandannya ya. Tadi sudah disimpul lepas. Tidak apa-apa. Akan menambah aroma wangi dan sedap ya pandan ini. Nah, ini sudah kental tapi belum menggumpal ya. Nanti kalau sudah menggumpal kita angkat ya. Nah, ini sudah meletup-letup ya Bunda ya. Sebentar lagi kita angkat ya. Kita aduk dulu. Nah, sudah mulai berat ya. Jadi sudah mulai menggumpal. Sudah meletup-letup. Sebentar lagi kita angkat sambil terus diaduk ya. Jangan sampai lengah dan jangan ditinggal ya. Kalau ingin hasilnya bagus jangan ditinggal. Diaduk terus. Nah, ini sudah cukup ya Bunda, akan saya matikan dan saya sisihkan dulu. Nah, selanjutnya saya akan membuat kuah santan dulu ya Bunda.
Kenapa ini saya dahulukan ya setelah tadi membuat bubur sumsum, karena ini kalau santan ya, apalagi ini santan kental, ini kan rawan basi ya. Nah, makanya saya dahulukan, nanti yang lainnya belakangan ya. Nah, ini belum saya nyalakan, seperti biasa akan saya masukkan garam ya, 1 sendok teh, kemudian daun pandan sudah disimpul 2 buah ya, kita aduk dan nyalakan ya. Nah, kita nyalakan. Nah, ini mumpung dari awal belum mengendap atau belum ada gumpalan, karena ini harus diaduk terus, jangan sampai pecah ya. Ini akan saya larutkan dulu ya. Ini untuk pengentalnya saya larutkan dengan 50 ml air putih biasa ya Bunda. Nah, ini ya, kita aduk untuk pengental ya. Nanti kuah santannya harus sedikit kental ya. Nah, ini sudah, kita kembali ke santannya. Nah, ini kita aduk-aduk gitu, goyang-goyangin saja. Ini pandannya lepas nih. Tidak apa-apa ya, biar menyebar wanginya. Nah, ini santannya sudah mendidih, akan saya masukkan larutan tepung berasnya ya. Jangan lupa diaduk dulu ya sebelum dimasukkan. Nah, ini ada gumpalannya di bawah, sudah diaduk. Kemudian kita cepat aduk kembali ya, jangan sampai pecah. Nah, ini sampai mendidih kembali, kita tunggu sampai mateng ya, pokoknya larutan kuah ini mateng, jadi tidak cepat basi. Nah, ini sudah mendidih kembali ya kuah santannya. Ini sudah mengental, wangi banget tuh. Ini gurih kayaknya, cuman saya tidak bisa nyicip ya. Nanti belum waktunya ya, nanti azan maghrib saya sikat. Aduh, ini kan buat takjil ya Bunda. Nah, ini sudah mendidih, sudah kental, cukup ya. Kita matikan kompornya. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita buat bubur mutiaranya ya Bunda. Ini saya lagi mendidihkan air. Nah, ini airnya sudah mendidih, saya masukkan sagu mutiaranya Bunda. Masukkan, diaduk ya, jangan sampai rapat di bagian bawah. Nah, ini dimasak selama 10 menit ya Bunda, 10 menit pertama. Ini sagu mutiarnya sudah 10 menit ya, tapi ini belum matang. Nah, ini selanjutnya tahap berikutnya akan saya matikan dan pancinya kita tutup dan biarkan selama kurang lebih setengah jam ya, atau 30 menit ya. Sementara menunggu bubur mutiaranya diendapkan dulu ya, diistirahatkan dulu selama 30 menit. Nah, kita mengerjakan sandilnya dulu ya Bunda.
Nah, ini tepung ketan yang 250 gram sudah saya pindahkan ke mangkuk. Kemudian selanjutnya diberi garam ya, yang setengah sendok teh peres ya. Kemudian kita aduk. Dan diberi air hangat ya Bunda, diberi air hangat secukupnya. Nah, ini saya sediakan 200 ml ya. Nah, kita aduk perlahan-lahan. Nah, selanjutnya akan saya uleni ya pakai tangan ya Bunda, biar kalis. Ini tangan saya sudah bersih, sudah cuci tangan. Biar lebih kalis kalau pakai tangan ya. Kalau pakai spatula kan kadang kita tidak bisa merasakan apakah sudah kalis atau belum ya, karena tidak bersentuhan langsung dengan kulit kita. Jadi airnya ini pas ya, 200 ml air dengan tepung ketan 250 gram Bunda. Nah, ini sudah bagus, kalis banget ya adonannya. Nah, selanjutnya akan saya bikin bulatan-bulatan di pulung ya Bunda, seperti candil ya. Bunda semua tentunya sudah pinter ya membuat candil. Nah, besar kecilnya tergantung selera saja ya bulatannya. Kalau saya senangnya yang sedang-sedang saja ya, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Nah, ini ya cukup segini. Tuh, ada yang suka lebih kecil lagi ya, ini bisa diatur ya sesuai selera Bunda. Nah, ini selesaikan ya sampai habis adonannya. Candilnya sudah semua selesai ya Bunda, sudah jadi bulatan-bulatan. Nah, selanjutnya akan kita buat kuahnya ya, kuah candilnya. Didihkan air yang 1300 ml ya Bunda. Ini kemudian masukkan gula merahnya. Nah, tidak usah menunggu mendidih ya, masukkan saja biar cepat larut. Ini sudah 30 menit Bunda, akan saya buka ya. Kita lihat. Nah, ini masih ini ya, masih putih-putih, belum matang banget. Ini kita didihkan kembali ya. Kita nyalakan lagi kompornya. Kita didihkan kembali, kita masak kembali selama 10 menit ya Bunda. Memang kalau membuat bubur mutiara ini prosesnya lama ya. Jadi
untuk penghematan bahan bakar ya, penghematan gas. Jadi kita pakai sistem begini ya, 10 30 10. Ini larutan gulanya sudah mendidih, sudah larut ya. Akan saya matikan. Selanjutnya kita saring ya, biar bersih Bunda. Karena gula ini kadang suka ada yang item-itemnya ya. Nah, kita saring. Kemudian kita didihkan kembali ya. Nah, selanjutnya kita masukkan daun pandannya. Kemudian gula pasirnya ya Bunda, yang 3 sendok. Nah, kita aduk ya. Biarkan mendidih dulu. Bubur mutiaranya kita kasih gula ya. Gula pasir. Diaduk ya. Dimasak ya selama 10 menit. Kita tutup kembali biar matang Bunda. Ini jangan lupa diaduk ya, biar tidak menggumpal di bawah. Nah, ini larutan gulanya sudah mendidih. Kita masukkan ya candilnya. Wow. Terjun bebas. Nah, ini sudah tercampur, sudah mendidih ya. Sudah 10 menit Bunda ini. Dididihkan dengan gula putih. Selanjutnya akan saya matikan saja kompornya, dan ini akan saya tutup kembali untuk menghasilkan bubur mutiara yang maksimal ya. Kita tutup kembali biar betul-betul tandak ya. Ini candilnya sudah pada mengapung ya. Tandanya sudah matang. Nah, ini kita masukkan larutan tepung beras dan tepung beras ketannya ya, yang tadi masing-masing 1 sendok makan. Ini dilarutkan dengan 50 mili air ya Bunda. Kita masukkan saja untuk mengentalkan ya, untuk mengentalkan larutan kuah candilnya. Nah, kita didihkan kembali ya sampai matang. Bentar lagi ini diangkat ya Bunda. Ini pemakaian gulanya, kalau menurut Bunda kurang bisa ditambahkan ya. Gula merahnya kalau misalnya dirasa bah ini kurang ya. Karena sekali lagi ini tergantung selera ya. Ada yang suka manis banget, ada yang sedang saja. Boleh ya ditambahkan gula merah ataupun gula pasir. Nah, ini cukup ya. Sudah mengapung semua. Kita matikan saja. Dan kita sisihkan dulu ya. Tunggu agak dingin baru dihidangkan Bunda. Saatnya kita menghidangkan bubur yang spesial ini Bunda. Semuanya sudah matang. Pertama-tama akan saya letakkan dulu bubur sumsum hijaunya ya Bunda. Nah, sudah saya tempatkan di sini.
Ini masakan tradisional ya, kue tradisional. Peninggalan warisan nenek moyang kita. Nah, ini. Jadi saya hidangkan memakai daun ya. Kemudian kita letakkan bubur pacarnya. Nah, ini bubur pacarnya di sini. Ada yang ikut bubur pacarnya. Nah, di sini. Kemudian satu lagi candil ya, candil ketannya. Candil ketannya. Nah, saya letakkan di sini. Kemudian kita siram dengan kuah santan ya, yang legit banget ya kuah santannya. Nih. Sedap ya. Sudah jadi bubur 3 serangka yang legend ya, yang selalu harus ada kalau bulan Ramadan untuk keluarga saya ya. Bagaimana dengan Bunda? Nah, kalau saya suka yang tradisional ya, jadi ini mengingatkan masa kecil saya. Makanya setiap tahun ya, setiap tiba bulan Ramadan selalu saya membuat bubur legend ini. Nah, Bunda yang masih menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu. Yang baru bergabung dan yang sudah subscribe, sahabat dapur Mama Jani, saya ucapkan terima kasih ya, semoga sehat selalu. Jangan lupa like-nya, boleh di-share ya ke teman-teman, ke saudara semua. Komen dan share tentunya sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.